Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roisul Umar, NIM 391. Guna memenuhi tugas dari Bu Erna Jumrotun MPD. Model Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning didasari atas pemikiran John Dewey. Dalam pembelajaran inquiry, model pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, para siswa didorong untuk berkolaborasi memecahkan masalah, bukan sekedar menerima instruksi dari gurunya. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam kelemahan inquiry based learning, yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, ada sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kelebihannya dalam inquiry based learning, yang pertama, ada pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran ini dianggap jauh lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Dalam keuntungan lain, yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Sintaks pembelajaran inquiry based learning. Ada 6 tahap. Yang pertama, ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, yang terakhir merumuskan masalah, merumuskan kesimpulan. Orientasi. Jadi dalam orientasi, guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir, memecahkan masalah. Merumuskan masalah. Langkah guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir. Jadi merangsang dari siswa tersebut. Dan merumuskan hipotesis, jawaban sementara. Ada pengumpulan data dan menguji hipotesis. Merumuskan kesimpulan. Dalam hal ini, proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Model problem based learning. Model pembelajaran ini menyajikan suatu masalah yang nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran, kemudian diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Ciri-cirinya, pengajuan pertanyaan atau masalah secara autentik, jelas, mudah dipahami, luas dan sesuai tujuan pembelajaran yang bermanfaat, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, penyelidikan yang nyata, menghasilkan produk, dan memamerkan siswa bertugas menyusun hasil belajarnya dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karyanya. Kelebihannya, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, dan membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Kelemahan dari inquiry based. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dalam pembelajaran model problem solving membutuhkan waktu yang lama
perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan belajar, terutama membuat soal. Sintak pembelajaran problem based learning ada 5 tahap. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Perbedaan inquiry based learning dan problem based learning. Dalam sintak pembelajaran inquiry based learning memiliki 6 tahap pembelajaran, sedangkan PBL memiliki 5 tahap pembelajaran. Yang kedua, dalam IBL perlu merumuskan hipotesis, sedangkan di PBL perlu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, dalam IBL siswa perlu menganalisis data percobaan, sedangkan PBL perlu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam persamaannya, sama-sama model pembelajaran yang membutuhkan sikap berpikir kritis, sama-sama mengangkat masalah yang sudah ada dalam kehidupan nyata, sama-sama model pembelajaran yang membutuhkan waktu relatif lama, dan yang terakhir, tugas guru yaitu sebagai fasilitator dan memberi pengarahan. Terima kasih dari saya. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.